Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Tiga puji serta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, di antaranya nikmat iman, nikmat sehat, sehingga kita bisa menjalankan puasa pada bulan mulia ini, di bulan Ramadan. Kita bisa beraktivitas di dalam bulan ini pula. Salawat serta salam semoga sahabat curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kita selaku umatnya sampai akhir kelak nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati kepada Pak Syihabuddin MSI selaku dosen mata kuliah aspek hukum dalam ekonomi. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Abdul Rifai Amirullah dengan NIM 5554 jurusan Ekonomi Syariah dari kelas 2B. Di dalam video ini saya akan menjelaskan apa itu pasar modal syariah dan modal negara syariah sesuai yang ada di video pada kali ini. Pengertian pasar modal syariah. Sebelum kita memasuki kepada pengertian pasar modal syariah, kita perlu mengetahui pengertian dari pasar modal secara umum. Pasar modal secara universal berarti suatu tempat bertemunya para penjual dan pembeli yang melakukan transaksi dengan mengharapkan memperoleh modal atau biaya tambahan. Penjual dalam pasar modal ini merupakan perusahaan untuk menjual modal atau efek di pasar modal yang biasa disebut sebagai emiten. Dari pengertian pasar modal tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa pasar modal syariah adalah sebuah pasar modal yang dalam proses berjalannya diterapkan prinsip-prinsip syariah yang terlepas dari hal yang dilarang dalam syariah seperti riba, perjudian, spekulasi, dan hal-hal yang dilarang lainnya. Sejarah pasar modal syariah. Sejarah pasar modal syariah di Indonesia dimulai dengan diterbitkannya reksadana syariah oleh PT Dana Reksa Investment Management pada 3 Juli 1997. Selanjutnya, Bursa Efek Indonesia bekerjasama dengan PT Dana Reksa Investment Management meluncurkan Jakarta Islamic Index pada tanggal 3 Juli tahun 2000. Hal ini bertujuan untuk memandu investor yang ingin menginvestasikan dananya secara syariah. Dengan hadirnya indeks tersebut, maka para pemodal telah disediakan saham-saham yang dapat dijadikan sarana berinvestasi sesuai dengan prinsip syariah itu sendiri. Lalu perkembangan pasar modal syariah mencapai tonggak sejarah baru dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008, yaitu tentang surat berharga syariah negara atau yang disingkat dengan SBSN. Pada tanggal 7 Mei 2008, undang-undang ini diperlukan sebagai landasan hukum untuk penerbitan surat berharga syariah negara atau hukum negara. Pada tanggal 26 Agustus 2008, untuk pertama kalinya pemerintah Indonesia menerbitkan SBSN seri IFR 0001 dan IFR 0002. Lalu selanjutnya pada tanggal 30 Juni 2009, BP PAM LK telah melakukan penyempurnaan terhadap peraturan BP PAM LK nomor 9A13 tentang penerbitan efek syariah dan 2K1 tentang kriteria dan penerbitan daftar efek syariah. Fungsi pasar modal syariah. Menurut Metwelly, keberadaan pasar modal syariah secara umum berfungsi sebagai 1. Memungkinkan bagi masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan bisnis dengan memperoleh bagian dari keuntungan dan risikonya. Yang kedua, memungkinkan para pemegang saham menjual sahamnya guna mendapatkan likuiditas. Yang ketiga, memungkinkan perusahaan meningkatkan modal dari luar untuk membangun dan mengembangkan lini produksinya. Yang keempat, memisahkan operasi kegiatan bisnis dari fluktuasi jangka pendek pada harga saham yang merupakan ciri umum pada pasar modal konvensional. Yang kelima, memungkinkan investasi pada ekonomi
ditentukan oleh kinerja bisnis sebagaimana tercermin pada harga saham. Karakteristik pasar modal syariah. Ini masih menurut M.M. Metwali, keberadaan pasar modal syariah memiliki karakteristik. Yang pertama, semua saham harus diperjualkan pada bursa efek, belikannya kepada bursa efek. Lalu yang kedua, bursa perlu mempersiapkan pasca perdagangan di mana saham dapat diperjualbelikan melalui pialang. Yang ketiga, semua perusahaan yang mempunyai saham yang dapat diperjualbelikan di bursa efek diminta menyampaikan informasi tentang perhitungan account, keuntungan dan kerugian serta neraca keuntungan kepada Komite Manajemen Bursa Efek dengan jarak tidak lebih dari 3 bulan. Yang keempat, Komite Manajemen menerapkan harga saham tertinggi atau HST tiap-tiap perusahaan dalam interval tidak lebih dari 3 bulan sekali. Yang kelima, saham tidak boleh diperjualbelikan dengan harga lebih tinggi dari HST atau harga saham tertinggi. Prinsip pasar modal syariah. Yang pertama, dalam prinsip pasar modal syariah, pembiayaan atau investasi hanya bisa dilakukan pada aset atau kegiatan usaha yang halal, spesifik, dan bermanfaat. Yang kedua, karena uang merupakan alat bantu pertukaran nilai, di mana pemilik harta akan memperoleh bagi hasil dari kegiatan usaha tersebut, maka pembiayaan dalam investasi harus pada mata uang yang sama dengan pembukuan kegiatan. Yang ketiga, akad yang terjadi antara pemilik harta dengan emiten harus jelas di dalam pasar modal syariah. Yang keempat, baik pemilik harta maupun emiten tidak boleh mengambil risiko yang melebihi kemampuan dan dapat menimbulkan kerugian. Yang kelima, adanya penekanan pada mekanisme yang wajar dan prinsip kehati-hatian pada investor maupun emiten. Mekanisme berinvestasi pasar modal syariah. Di dalam berinvestasi pasar modal syariah memiliki mekanisme yang harus ditentukan pada instrumen dari perusahaan yang mendukung, disertai dengan manajemen yang baik dan perencanaan bisnis yang akurat. Para investor harus memiliki orientasi jangka panjang dan tidak terpengaruh oleh pasar yang dapat menyebabkan panic selling atau menjual karena kepanikan yang disebabkan harga saham yang terus melonjak atau unlock drastis. Para investor melakukan penjualan saham karena mengetahui kinerja perusahaan yang menurun seperti kinerja manajemen yang buruk, produksi yang gagal dikeluarkan, tidak dapat bersaing di pasar, dan lain sebagainya. Transaksi pada pasar modal syariah. Yang pertama ada transaksi di pasar perdana. Bagi investor yang ingin membeli saham di pasar perdana, haruslah menggunakan pertimbangan yang bersumber dari kondisi perusahaan yang melakukan efek tersebut. Melalui prospektus yang memberikan informasi dari catatan keuangan historis sampai proyeksi laba dan dividen yang akan dibayarkan untuk tahun yang berjalan. Yang selanjutnya ada transaksi di pasar sekunder. Mekanisme perdagangan efek di bursa efek hanya dapat dilakukan oleh anggota bursa efek. Anggota bursa efek dapat diberikan kepada perorangan maupun badan hukum itu sendiri. Syarat keanggotaan bursa efek umumnya menyangkut permodalan dan kemampuan sebagai anggota bursa efek. Perdagangan pada bursa efek dilakukan melalui perantara perdagangan efek dan perdagangan efek yang merupakan anggota bursa efek. Selanjutnya kita masuk kepada modal ventura syariah. Seperti pada sebelumnya, kita harus mengetahui modal ventura secara umum. Modal ventura adalah modal yang ditanamkan pada usaha yang mengandung resiko. Pembiayaan modal ventura berbeda dengan bank yang memberikan pembiayaan berupa pinjaman atau kredit, karena modal ventura memberikan pembiayaan dengan cara melakukan penyertaan langsung ke dalam perusahaan yang dibiayainya. Dari hal tersebut, kita mengambil kesimpulan bahwa modal ventura syariah adalah usaha pembiayaan melalui kegiatan investasi dan atau pelayanan jasa yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu dalam rangka pengembangan usaha itu sendiri. Pasangan usaha wajib memenuhi prinsip keadilan atau al-adl, keseimbangan atau at-tawazun, kemaslahatan maslahah, dan universalisme atau disebut dengan alamiah. Selanjutnya kita masuk pada modal ventura perspektif syariah. Dalam perspektif syariah, modal ventura memiliki beberapa ketentuan sebagai berikut. Yang pertama adalah akademisi syariah umumnya sepakat bahwa pembiayaan ventura capital pada early stage of life dari suatu investor adalah suatu bentuk klasik dari
pembiayaan musyarakah dan mudharabah. Yang kedua, dari sudut pandang syariah, penggunaan equity financing dalam bentuk saham atau penyertaan terbatas dengan bagi hasil adalah suatu bentuk dari aplikasi akad mudharabah, musyarakah inan atau musyarakah inan al-mutanaqisah. Yang ketiga, hubungan erat antara penyedia dana dan pengguna dana, mulai dari penetapan klausul yang menyangkut penggunaan dana sampai ke adding value, monitoring, dan pembagian hasil dan risiko sesuai dengan semangat musyarakah. Konsep perusahaan modal ventura syariah. Konsep untuk perusahaan modal syariah yang pertama adalah mekanisme pembiayaan dalam modal ventura dilakukan dalam bentuk penyertaan modal. Yang kedua, metode pengambilan keuntungan dalam modal ventura dilakukan melalui bagi hasil atas keuntungan yang diperoleh dari kegiatan usaha yang dibiayai. Yang ketiga, proses pembiayaan modal ventura dikeluarkan oleh lembaga keuangan bukan bank, yaitu perusahaan pembiayaan modal ventura. Jaminan dengan pembiayaan modal ventura tidak diperlukan, karena sifat pembiayaannya lebih cenderung ke sebuah bentuk investasi. Yang keempat, sebuah dana untuk pembiayaan modal ventura bisa berasal dari perusahaan modal ventura itu sendiri dan juga berasal dari pihak lain. Yang kelima, upaya penyelesaian apabila terjadi uang prestasi dalam pembiayaan modal ventura, baik yang dilakukan oleh perusahaan modal ventura maupun perusahaan pasangan usaha, upaya penyelesaiannya dapat dilakukan melalui 3 metode. Yang pertama adalah upaya damai, yaitu selanjutnya ada pengadilan negeri, dan juga pada lembaga arbitrase. Lalu, kegiatan yang dilakukan dalam perusahaan modal ventura syariah ini meliputi yang pertama, perusahaan yang berusaha dalam pasar yang sedang tumbuh dan bersifat inovatif serta mempunyai potensi untuk berkembang pada masa yang akan datang. Yang kedua, perusahaan yang ingin melakukan ekspansi usaha, namun karena beberapa keterbatasannya belum dapat menghimpun dana atau melakukan pinjaman kepada perbankan. Yang ketiga adalah perusahaan yang ingin melakukan restrukturisasi utang-utangnya dan posisinya sudah sangat mengganggu tingkat kesehatan saham tersebut. Jadi ini adalah salah satu kegiatan contoh dari perusahaan modal ventura syariah kepada perusahaan yang lainnya. Itulah pemaparan materi terkait tentang pasar modal syariah dan modal ventura syariah oleh saya sendiri, yaitu Azhar Rifai Amirullah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.